medkit versi saya dan bisa multifungsi dan sangat compact. Stay tune. Halo kawan, saya Aryo dan ini adalah Incam. Ya, di video kali ini saya bakal nge-share P3K atau medkit yang biasa saya bawa saat berkegiatan di outdoor ataupun saat baru traveling. Nah, ini tipe maksudnya medium atau mungkin di bawahnya kali ya. Medium dalam artian nggak kayak medkit yang isinya mungkin ada tabung oksigen atau mungkin yang bisa buat ngejahit atau mungkin yang terkena luka sobek yang parah dan mungkin terkena luka tembak kayak gitu. Bukan. Nah, isinya kayak gini nih. Ya, di sini oke, ada beberapa medkit. Nah, sebelum saya mulai, kalau misalkan kalian mau nyari obat-obatan, saya sarankan di aplikasi K24. Karena maksudnya ada penjelasan fungsinya apa dan dosisnya berapa gitu. Fungsi medkit itu apa. Nah, di sini pertama ini ada Ziplocknya. Udah agak rusak. Ya, walaupun obat di sini itu udah waterproof, tapi sebenarnya dengan adanya Ziplock lumayan membantu untuk keamanannya lebih lanjut. Ada di sini dan di sini. Oke, yang pertama di sini. Oh, ini obat lebih ke obat pribadi saya sendiri, soalnya ini buat obat asam lambung. Jadi ketika asam lambungnya mulai naik, ini yang biasa saya konsumsi. Dan juga ya ini buat kalau di order kadang kan kesulitan buat bubuk. Nah, sedia antang good night. Sama ini sebenarnya asam mefenamat, jadi pereda nyeri. Dia fungsinya bisa, kalau nggak ada ini bisa menggunakan yang namanya paracetamol atau yang sejenisnya. Ya, kayak gini. Ini paracetamol juga bisa buat pereda nyeri, dan dia intinya dia bisa buat nyeri apa aja, kayak katakanlah nyeri di dengkul, nyeri di kepala gitu. Sama, ini lebih tinggi fungsinya buat pereda nyeri. Ya, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk juga ya, nyeri gigi juga ya, apalagi nyeri-nyeri yang lain ya, pokoknya bisa diandalkan buat pereda nyeri. Nah, ini buat diafom, obat diare. Kalau mencet-mencet pakai obat ini. Kemudian ada ya pereda mual. Kalau kalian perjalanan nggak terbiasa sama kendaraan, pakai antimo, obat mual. Dan ini apa ya istilahnya, dia karena efek sampingnya bisa buat bobo, kadang juga saya pakai buat membantu bobo. Kalau ini juga habis atau di perjalanan mau bobo, pakai itu. Lalu purinol ini lebih ke, wah udah habis ya, lebih ke obat pribadi saya juga, soalnya saya cukup tinggi ini asam uratnya, jadi pereda asam urat. Dan ini adalah Aquatabs buat purify water. Sini ada aturan pakainya gimana. Jadi menjernihkan water dalam 30 menit. Oke.
CTM kalau kalian alergi, ya kalau saya sendiri sih alergi protein tinggi, jadi wajib sih bawa kayak gini. Bisa kalian di hutan nemu apa ya, ulat sagu, atau kalian belum tahu apakah alergi atau tidak, sebaiknya bawa ini. Atau kalau enggak yang lebih aman lagi, gak usah dimakan sih. Ya ini CTM. Efek sampingnya juga dia bisa buat tidur. Nah ini, ya ini sama, cuma beda merek aja. Saya cukup banyak menyediakan CTM soalnya saya takut alergi. Sekarang mulai timbul yang namanya alergi udang ya. Dulunya enggak, soalnya udang juga proteinnya tinggi dan kadang dia suka muncul ketika udah pada umur-umur tertentu. Saya sempat nggak alergi udang, tapi sekarang mulai alergi udang lagi. Nah, obat pereda lapar, enggak, bukan obat pereda lapar. Yang jelas ini maksudnya untuk menghindari jadi saya dibantu dengan itu sama obat mah ini. Ya ketika belum makan atau apa ya, setidaknya minum ini dulu sebelum makan biar tidak kaget. Masih sama, nggak kecampur-campur ya, masih sama juga. Nah di sini untung aja nggak coba. Ini bukan obat, tapi buat biar tidak lembab di dalamnya, jadi tidak basah obat ya. Wah, nggak tahu nih obat apa ini. Oke, disimpan aja ya. Ada sih obat yang lain yang kategorinya buat mencegah keracunan kayak norit gitu, tapi kebetulan ini juga habis. Dan opsinya lainnya bisa menggunakan apa namanya, arang. Jadi arang yang nggak dioplos ya, maksudnya ketika bakar-bakar dioplos pakai plastik atau apa, arang, pure arang yang hitam itu dicampur ke air, itu juga bisa buat keracunan. Sama juga air kelapa sama susu, itu juga bisa buat mengantisipasi keracunan. Ziplock. Dan yang penting adalah jangan lupa untuk memperhatikan yang namanya kadaluarsa. Ini harus selalu dicek. Ini berapa nih? 2024. Jadi harus dicek berkala kapan kadaluarsanya dan apakah wadahnya di sini sobek atau enggak. Itu juga perlu dicek. Kalau ada yang sobek, ya lebih baik diamankan aja. Nah, ini dia satu lagi, hot cream. Ini juga bisa buat pereda nyeri otot, lebih ke otot sih. Ya penting nih kalau misalkan di outdoor capek nyeri otot, pakai hot cream. Nah, yang di sini, wah, ini lebih ke apa ya? Preference saya sebagai suka jamu. Soalnya dulu juga kasih makan jamu dan ya cukup bagus. Tolak angin. Nah, ini versinya yang apa sih namanya? Bubuk. Jadi dia enggak seseger yang versi cair itu. Dia harus diseduh dengan air hangat, air panas. Dan kalau kalian nggak terlalu suka, bisa dicampur dengan teh atau mungkin yang lainnya, jamu. Dan di dalam sini juga ada ya Oralit untuk mengatasi dehidrasi. Jadi ketika kadang kalau mencret-mencret itu cairan dalam tubuh sangat berkurang ya. Kalau dalam keadaan terpaksa, ini katakanlah air kalian dikit ya, campur ini juga mungkin cukup mengurangi rasa dehidrasi yang ada di dalam tubuh kalian. Oralit ya, cuma itu doang. Oralit sama ini anti dehidrasi, tapi jangan banyak-banyak soalnya dia ada efek sampingnya. Nah, di sini ada wipe. Wah, ada mereknya ya, semua ada mereknya.
ya dia ada logo amannya. Jadi ini tisu basah buat ngebersihin luka, atau mungkin buat ngebersihin tangan sebelum menyentuh luka. Dan vitamin, nah, ini sebelum berkegiatan minum ini juga biar tidak gampang sakit. Sama di sini, ini lebih ke tool sih sebenarnya. Ini saya ada Hansaplast yang kecil, kayak udah habis ya. Luka kecil, luka ringan bisa ditambal dengan itu. Dan kalau misalkan tidak ada Hansaplast, nah ini dia, ini ada alat multifungsi yang katakanlah bisa digunakan untuk menutup luka ataupun menutup lecet ketika pakai sepatu dan lecet di bagian tumit. Nah, untuk sementara itu tuh pakai ini, ataupun yang lebih parah adalah luka lebar, luka besar gitu, luka sayatan tapi yang enggak besar banget. Ini bisa menutupnya bisa pakai ini, maksudnya buat ditutup kembali lukanya. Dan juga ini bisa buat tinder, sama bisa buat nambal-nambal tenda dan sebagainya macam. Dan banyaklah fungsi lainnya ini. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, dia bisa membuat boat, bisa buat perahu. Lakban tuh memang multifungsi. Nah, ini ada senter. Ya, ini sebenarnya senter darurat sih. Ketika malam buat menangani luka gelap, pakai senter ini buat menambah cahaya. Kalau ada headlamp juga lebih bagus sih. Dan nah, ini tools yang saya khususkan buat di medik. Jadi dia di sini ada ya pemotong kuku. Kadang kita juga suka jempol itu loh, yang kadang suka nusuk bagian dagingnya, itulah. Dan ya nggak enak juga kan kalau potong kuku panjang, kalau kukunya panjang dan mau menangani luka, kadang ada ya gitulah hitam-hitam di sini, potonglah biar lebih aman. Dan pisau usahakan tajam, dan juga ada gunting, dan di sini ada ya buat pencutik-cutik yang kecil-kecil yang udah seliliban, atau bisa difungsikan lain, kayak kalau yang kebanyakan buat mecahin jerawat ya, tapi jangan dipecahin juga sih jerawat. Dan ya sini sebenarnya ada senter tapi baterainya udah habis. Juga di bagian sini tuh ada yang namanya agak sulit diambil, sorry ya. Nah, ini buat korek kuping sama mungkin korek-korek yang lain, dan satu lagi adalah pinset. Wah, ini kalau ke seliliben, kalau misalkan kena serpihan kayu yang masuk ke kulit, nah bisa diambil pakai ini, atau yang kecil-kecil yang masuk, duri kecil yang masuk. Tools buat di P3K saya. Dan ini tambahan lagi, Hansaplast Koyo. Ini pegal, fungsinya hampir sama-sama hot cream. Sama yang di sini ada body warmer. Nah, ini buat penghangat emergency. Kalau kayak suhu tubuh dingin banget atau bisa dikatakan hipotermia, ya ini salah satu bisa buat penambah kehangatan saat hipotermia. Sama ada lagi juga silika buat biar tidak basah. Oke, lanjut di bagian depan. Di sini ada ya Vaseline biar tidak kering. Pokoknya dia
fungsinya melembabkan, pelembab ya. Siapa tahu kalian kering di bibir, kering di mana gitu ya, bisa melembabkan buat Vaseline. Juga dia fungsinya bisa multifungsional, dia bisa buat jadi fire starter. Kalau misalkan dioleskan ke kapas dan jadi cotton ball gitu, terus ada Vaseline-nya, nah ini bisa jadi fire starter dan ya flammable, mudah terbakar juga. Ya ini buat mata herbal ya. Ini kenapa saya pakai ini, soalnya juga udah lama makainya dan saya juga cocok. Dan dia juga bisa buat telinga dan hidung ya, soalnya saya juga nggak ada penyakit mata. Dan jangan sampai ini ya, kayak kalau matanya baru iritasi ringan, iritasi berat, periksakan ke dokter. Nah ini sama juga nih, tisu basah. Dan yang di bagian sini, oke. Nah ini ada korek, saya taruh di wadah ini soalnya dia biar waterproof, jadi bisa digunakan, nggak kelihatan apinya. Bisa digunakan ketika ya ini basah ya. Pokoknya bisa mungkin peralatan P3 kalian adalah waterproof, maksudnya dilapisi dengan plastik ziplock ataupun ditaruh di tempat kayak gini saya. Jadi ini ya dalam keadaan darurat dia bisa menciptakan api. Oke, ini ziplock cadangan dan betadine. Ini buat obat luka luar, sayat dan sebagainya, pakai betadine. Just hanya untuk pemakaian luar. Oke. Tapi ya, karena dia mengandung povidone iodine, ini bisa dimanfaatkan sebagai purify water, sebagai ganti aquatabs tadi dalam keadaan darurat ya. Kayak satu tetes bisa buat 5 liter atau 1 liter. Nanti saya sertakan deskripsinya di bawah. Jadi bisa buat purify water, tapi tidak disarankan untuk kayak ibu hamil dan menyusui. Pokoknya dalam keadaan darurat ini bisa dimanfaatkan buat menjernihkan air. Dan lagi ada, nah ini dia, bioplacenton. Ini obat untuk biar nggak infeksi lukanya ataupun kena luka bakar. Jadi bukan kayak luka langsung kontak dengan istilahnya kayak luka sayatan terus dimasukin ke sayatannya, enggak, tapi di pinggir-pinggirnya biar nggak infeksi aja. Sama kalau luka bakar pakai ini. Dan juga ketika kalian kena luka bakar, penanganannya adalah jangan dikasih kayak pasta gigi atau pasel, ini juga enggak, bukan buat obat luka bakar, tapi langsung kena air aja, jadi biar dia langsung dingin dan ya tidak melepuh yang parah gitu. Oke, dan sini, nah ini adalah minyak kayu putih, saya kasih di sini supaya biar ya menyebar dan tidak boros, biar sedikit. Dan dia fungsinya juga bisa jadi buat antivirus, bisa jadi hand sanitizer lah. Jadi sini jadi aman buat makan juga, nggak masalah gitu, nggak terlalu masalah ya, walaupun ada bau-bau minyak kayu putihnya. Oke, sebenarnya ada satu lagi di sini tapi udah habis, yaitu adalah super glue. Wah, super glue di P3K. Nah, super glue ini dia fungsinya bisa kayak menutup luka, dan maksudnya ya aman lah buat menutup luka, lebih ke menutup luka lah gitu. Dan fungsi lainnya ya repair aja sih, ya, yang jelas ya aman lah buat menutup luka secara instan. Oke, nah ini wadahnya. Yang istimewa dari sini dia adalah ya karena versi taktikal dan punya banyak kantong, jadi mau yang dibutuhin yang mana tinggal dibuka yang ini, tidak harus buka semuanya gitu, walaupun buka semuanya juga masih aman. Nah
yang selanjutnya adalah karena bahannya nilon dan dia cukup durable gitu, dan ini yang saya suka, dia ada moldnya jadi bisa di attach ke pinggang ataupun ke tas, jadi lebih fungsional. Dan tambahan biasanya beberapa tipe obat apa istilahnya itu, kadang itu semakin mahal itu biasanya semakin efektif ya, makanya disebut kayak kesehatan juga berharga ya, soalnya obat mahal gitu. Iya, buat semakin sembuh kan obatnya semakin mahal yang dibutuhkan ya, begitulah. Nanti terserah kalian sih mau yang merek apa, itu pilihan kalian. Yang jelas saya cuma share yang ada di sini dan yang saya sering bawa. Oke. Ya. Oke, itu dia medkit versi saya atau P3K versi saya yang sangat compact, bisa ditaruh di pinggang ataupun ditaruh di tas, bawa di bagian luarnya. Yang jelas ada mulnya di sini sangat membantu, dan juga bahannya cukup durable. Mungkin kalau misalkan kalian punya saran yang lebih baik, bisa kasih tahu saya di kolom komentar buat wadahnya ataupun isian tambahannya. Ya itu dia, jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar, juga share ke teman-teman jika perlu. Makasih udah nonton, saya Aryo pamit.